Kembali bersama saya Prisman. Pada kesempatan ini kita akan berbicara atau sharing tentang hukum, yaitu tentang jaminan fidusia. Sesuai dengan pertanyaan kawan-kawan yang meminta saya untuk memberikan tutorial tentang jaminan fidusia di video saya sebelumnya, yaitu judulnya debt collector bisa dipidanakan jika mengambil kendaraan secara paksa. Untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan semua atau sahabat saya akan menjawab sesuai dengan fakta-fakta hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999, di mana pada pasal 1 di ketentuan umum bab 1 ayat 2, saya baca aja ya, bunyinya di dalam ini. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani. Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan yang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jadi di sini jelas jaminan fidusia ini sudah menjelaskan secara detail buat kita. Dan saya mengartikan bahwa saya mengingatkan kita, jika kita mengkredit suatu barang, jika kita mendapatkan jaminan fidusia, saya ingatkan bahwa jangan pernah Bapak Ibu menjual, menggadaikan atau over kredit tanpa sepengetahuan dari pihak leasing. Jadi itu Bapak Ibu atau saudara sudah melanggar aturan dan bisa dipidanakan, dianggap penggelapan. Setelah kita mengetahui arti dari jaminan fidusia tadi, sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, saat ini saya akan menjawab pertanyaan kawan-kawan semua yang bertanya apakah pihak leasing atau kredit dapat mengeksekusi objek dari jaminan fidusia. Saya katakan bahwa itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Kenapa? Itu ada putusan Mahkamah Agung nomor 18 garing PUU Data Romawi 17 tahun 2019, di mana ada uji material terhadap Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999 pasal 15 ayat 2 dan 3, di mana dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 Januari tahun 2020. Di dalam putusan itu saya menyimpulkan bahwa putusan ini memberikan aturan baru terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cederai, janji atau wan prestasi, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi hukum serta jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maksud kita dalam hal ini yaitu dia tidak bisa melakukan tanpa melakukan gugatan dulu di pengadilan. Yang berhak eksekusi itu adalah pengadilan, dan setelah dieksekusi oleh pengadilan baru dikembalikan atau diserahkan kepada pihak leasing jika dia menang saat melakukan gugatan di pengadilan. Apa yang kita lakukan jika pihak leasing atau kolektor mendatangi kita untuk menagih hutang kita
atau cicilan kita yang belum kita bayarkan. Apalagi kolektor eksternal mereka itu badannya besar, arogannya tinggi, sistem preman. Saya katakan kepada kita semua, jangan pernah takut dengan itu. Sebab negara Indonesia adalah negara hukum. Apapun yang dilakukan di negara ini, semua telah diatur oleh hukum. Yang Anda lakukan sebagai berikut. Tanyakan identitas mereka. Lihat. Tanyakan bukti sertifikat jaminan fidusia. Kenapa ini penting sekali? Karena banyak pihak leasing sampai saat ini mereka tidak mendaftarkan jaminan fidusia ini atau objek dari jaminan fidusia ini. Jika itu tidak bisa ditunjukkan oleh mereka, tolak mereka dengan baik-baik. Kalau bisa, suruh mereka pulang. Tetapi tentu harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Yang kedua, lihat dokumen. Perjanjian mana yang telah kita cederai? Perjanjian mana yang telah kita cederai? Itu saya garis bawahi. Lihat dokumen kita dan minta mereka untuk menunjukkan itu. Jika dia tidak menunjukkan itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa Anda berhak untuk menyuruh dia pulang. Ketiga, jika kita tidak mau menyerahkan secara sukarela objek dari jaminan fidusia itu, pihak leasing atau kolektornya tidak boleh memaksa mengambil. Di mana tadi kita sudah jelaskan bahwa untuk eksekusi dari objek jaminan fidusia itu, yang berhak melakukan itu adalah pengadilan dengan memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keempat, jika mereka nekat untuk melakukan eksekusi tanpa melalui mekanisme prosedur hukum yang ada, tanpa memiliki bukti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Anda berhak, saya dan kamu berhak untuk melaporkan mereka ke pihak yang berwajib, yaitu ke pihak kepolisian. Untuk mekanismenya Anda bisa menonton video saya sebelumnya yang berjudul Kolektor Dapat Dipidana Jika Menarik Paksa Kendaraan Nasabah. Nanti linknya saya akan cantumkan di deskripsi video ini, dan jangan lupa untuk diklik karena itu penting sekali. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Dan kepada yang badan besar itu, yang so arogan, Anda berhati-hati untuk melakukan itu, karena Anda tidak punya hak untuk menarik paksa jaminan atau kendaraan nasabah atau debitur yang telah menunggak pembayaran. Tentu Anda harus sesuai dengan prosedur hukum melalui pengadilan negeri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dari saya.